Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ketapel Samson ya. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video, hari ini saya ingin ya sekedar sharing saja ya tentang ketapel mahal dan ketapel murah. Karena masih banyak sekali WA masuk ke saya itu yang menanyakan mau beli ketapel Samson gitu ya. Padahal saya sudah lama tidak produksi dan sudah tidak jual lagi gitu. Nah, ketika saya eh, berikan mereka foto-foto ya, foto-foto dari frame-frame karya teman-teman saya, akhirnya kan pasti tanya harganya. Ini harganya berapa mas gitu. Ketika saya kemukakan harganya, mereka bilang kok mahal sekali gitu. Nah, saya tanya budgetnya berapa gitu. Nah, rata-rata teman-teman yang WA saya ini cari ketapel di harga 100 sampai 200 ribu gitu ya. Nah, oke. Karena hal itulah akhirnya saya coba bikin video ini. Ya, teman-teman. Nah, di WA yang terakhir itu waktu saya tanya budgetnya berapa, Mas? Adanya cuma 100 gitu. Oh, kalau budget segitu mending masnya ini saja gitu. Jadi saya langsung mencoba membantu dengan mencarikan link di online shop gitu kan, dan ketemu malah banyak yang lebih murah dari budget yang teman kita ini tadi punya gitu ya. Dan akhirnya saya juga iseng-iseng coba tak beli, saya mau lihat seperti apa gitu kan, sehingga penjelasan saya tentang kenapa ketapel produksi maker-maker yang dibuat dengan tangan ya, yang handmade itu kenapa harganya jauh lebih mahal daripada ketapel-ketapel pabrikan, khususnya yang dari Cina gitu ya. Dan saya juga akan berbagi sebuah pengalaman ketika saya mencoba membongkar sebuah ketapel, isinya itu apa gimana, sehingga berpengaruh dengan kekuatannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, akhirnya hari ini tadi sampai ketapel murah yang saya beli di Shopee. Kameranya tak balik dulu ya. Nah, ini teman-teman, akhirnya datang juga ya. Ini saya dapat di harga 12.000 teman-teman ya, 12.000 rupiah sudah dapat ketapel. Nah, kita buka isinya, dapatnya apa aja ya. Selain ketapel, dapat karet dan juga aksesoris teman-teman. Aksesoris ini ada apa ini ya, semacam visir ya, semacam visir atau alat pembidik sama laser loh. Bayangin 12.000 rupiah sudah dapat ketapel, karet ya, dan aksesorisnya ya. Kita coba pasang dulu ya, biar apa namanya, kelihatan lengkap gitu. Jadi maksudnya itu ketapel ini nanti akan begini gitu loh teman-teman ya. Ini karena saya pegangnya pakai tangan kiri ya, lasernya saya taruh di kiri gitu ya. Nah ini nah begini nih. Nah ini teman-teman ya, karena saya pegangnya pakai tangan kiri jadi begini. Lasernya gimana nih? Wis ya, ada lasernya. Tapi apakah ini berguna? Apakah ini bermanfaat gitu ya pertanyaannya ya. Nah, eh, untuk pemula sih ini sesuatu yang sangat wow gitu ya. Wah, ada apa? Ada penunjuk dia itu miring atau enggak. Wah, ada visirnya juga di sini. Tapi apakah ini berguna gitu? Nah, setahu saya sepanjang pengalaman saya bersama teman-teman penembak ketapel itu, biasanya seperti ini tuh sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena mengganggu. Ya, ini bisa dibilang mengganggu karetnya. Jadi teman-teman yang awalnya memasang begini ini biasanya terus dilepas. Ya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau menggunakan laser ini dengan sedikit latihan penyesuaian lari pelurunya selalu kemana gitu bisa disesuaikan. Cuma sayangnya ini tidak bisa dinaik turunkan ya, tidak bisa digoyang kanan atau goyang kiri ya. Ini sekedar aksesoris aja ya. Untuk yang petembak ketapel bener ya mungkin tidak akan memakai.
gitu. Nah, ini pemasangan karetnya juga cukup mudah teman-teman. Modelnya klip ya. Modelnya klip. Kita nanti bahas bahannya. Ini kita mau coba pasang dulu. Ya, kita pasang dulu. Nah, cukup mudah. Hanya dengan tuh ya. Kita sudah bisa langsung pasangin. Nah, masukkan. Nah, sudah tinggal setting aja. Satunya. Oh, balik. Sorry, pasangnya balik. Oh, ini ada sini. Nah, harus nggak ya, 12.000 sudah dapat kabel seperti ini. Pertanyaannya, worth it nggak gitu ya? Nah, apa dulu biar kelihatan namanya. Nah, tinggal dikencengin aja. Nah, setelah dikencengin begini, dia udah kuat, ya. Sudah tidak harus mengikat-ikat lagi. Oke, jadi tampilannya begini nih. Kalau misalnya tadi dipasang, jadi begini di depannya. Nanti akan saya jelaskan ganggu gimana tuh Mas. Nah itu loh ya, sebentar nih tuh. Buat beberapa teman-teman yang sudah paham caranya nembak, ini sudah pasti sangat mengganggu ya, sudah pasti sangat mengganggu. Nah, biasanya terus dilepas. Oke, kita langsung bahas bahannya teman-teman ya. Ini video ini ya, sekali lagi saya bukan berarti saya mengecilkan arti ketapel-ketapel murah ya, tapi saya hanya sekedar ingin mengemukakan beberapa kenyataan saja gitu ya. Jadi begini teman-teman, ini di di iklan itu kelihatan bagus. Saya pikir tadinya aluminium ya teman-teman, ternyata bahannya plastik ya, plastik yang cukup tebal ya, cukup kuat. Tapi lah, ini saya mau membahas tapinya sama teman-teman. Untuk teman-teman yang pemula ya, yang mau belajar ketapel, apakah ini worth it atau layak untuk dibeli? Kalau saya bilang sih layak-layak saja ya. Kenapa? Karena tidak sayang kalau misalnya ini sampai rusak, itu tidak sayang karena harganya yang cuma 12.000 ya. Terus tentang keamanannya gimana Mas? Aman nggak? Lah kalau masalah aman saya kurang bisa menjamin ya, karena begini teman-teman, ini kan dari plastik nih ya. Kalau teman-teman pemula yang masih belajar, biasanya akan terjadi fork hit atau pelurunya itu menghantam ini ya, menghantam ininya, tipnya ini itu gak terhantam. Nah, tanpa disadari yang sudah sering terjadi itu dia retak mikro ya, nggak kelihatan gitu. Dia terhantam peluru di sini dan retak mikro nggak kelihatan. Dan ketika ini karetnya ditarik terus sempal. Wah, bahasa Indonesia sempal itu apa ya? Pecah gitu loh. Dan ini waktu ketarik ini ke arah sana dan kena mata si penembaknya. Ya, itu yang pernah terjadi begitu. Bahan plastik dia terkena hantaman terus pecah atau retak mikro nggak kelihatan, waktu ditarik dia rusak, pecah, dan serpihannya ini balik karena ketarik karet. Nah, terus ketapel ini saya pikir hanya aman ketika dipakaikan karet-karet tipis ya, karet-karet tipis, bukan karet-karet tebal. Kenapa? Nah, teman-teman nanti bedakan. Jadi waktu pemasangan klip ini, itu teman-teman bisa lihat ya, ini kan arah tarikan karetnya kan ke sana nih. Nah, ketika ditarik ke sini, maka yang menerima beban karet itu bagian ininya teman-teman, bukan ininya ya, tapi ininya, beban karet. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan ketapel yang ini, sama-sama klipnya ya, sama-sama klip, tetapi nah nih sama-sama klipnya, tetapi yang menahan beban karet itu justru bagian yang paling tebal, bodi ketapelnya ya. Bodi ketapelnya ini, core-nya ini, besinya ini yang paling tebal, diberikan peran untuk menahan karet. Wah, ini sudah pasti aman ya, sudah pasti aman gitu. Nah, kita nggak mau bahas ini, tapi bahas ini. Nah, ini jadi beban karetnya ketika ditarik, dia bukan bodi ketapelnya yang menerima beban, tapi hanya satu ini teman-teman. Nah, ini yang hanya diperkuat baut aja, satu baut aja itu. Nah, ketika terjadi fork hit, bayangin ya teman-teman ya,
ketapel dengan core logam seperti ini saja, ketika fork hit itu maka akan terjadi apa ya, dampaknya itu berpengaruh pada ini. Menurut pengalaman saya, berpengaruh pada drat yang ada di baut ini. Saking kencengnya, tes, itu bisa menyebabkan dol. Tidak selalu ya, tapi bisa menyebabkan dol. Ini yang logam. Bayangin saja yang plastik. Ketika dia terhantam peluru keras, kencang sekali, maka kerusakan itu pasti akan jauh lebih besar. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin retak mikro, mungkin dol, dan teman-teman waktu nembak nggak diperiksa dulu, ketika ditarik pecah dan mengenai teman-teman, rugi sendiri. Ya, itu. Terus tentang akurasi, ya saya pikir pasti akurat, tergantung dari bagaimana teman-teman berlatih menembak selama ini. Ya, mau pakai ketapel yang begini, mau pakai ketapel yang begini, bahkan pakai cabang pohon yang forknya ini tidak sama, tinggi sebelah saja bisa. Ya, di video saya yang lama kan ada itu, asal cari cabang pohon dan dibikin ketapel bisa kok buat nembak. Nah ya, kita tidak sedang membicarakan akurasi, tapi tentang bahan-bahannya, apakah aman untuk dipakai. Terus ada lagi teman-teman, saya pernah beli ketapel yang model ini nih. Nah, model ini saya pernah penasaran membukanya. Saya buka. Jadi apakah logam tipisnya ini sampai ke bawah, sampai ke genggamannya atau tidak. Ya, saya beli dua, ternyata ada dua jenis. Yang satu itu logam pipihnya itu beneran sampai ke dalam genggaman. Ya, tapi tipis. Dan dia bukan plat yang utuh, tapi berongga, berlubang gitu loh. Ya, terus yang satu malah lebih parah. Itu hanya di genggamannya itu, di handle-nya itu tidak ada gimana sih? Jadi ininya ya, core-nya ini tidak lengkap dengan handle-nya. Jadi dia cuma U aja dan ditempel ke sebuah handle plastik, kan sangat bahaya. Apalagi karet bawaannya itu, karet itu bular 3 pasang. Wah, gila kan? Itu kalau pas naas teman-teman tarik dengan karet yang lengkap, wah bisa mencutat kena wajah. Ya, gitu. Jadi terus begini, teman-teman yang mungkin budgetnya kurang bisa membeli ini, tapi saya bilang hati-hati ya, hati-hati, karena teman-teman juga harus mempertimbangkan kualitas bahannya. Untuk build quality-nya sih rapi ya, rapi, cuman plastik ini tidak sekuat mikarta atau dari seperti ini loh teman-teman, seperti ketapel ini loh. Nah, ini mikarta teman-teman ya. Nah, plastik ini tidak sekuat itu. Dan ketika dia dibuat dengan konsep seperti ini, saya bilang kok cukup rawan ya, rawan kecelakaan. Karena ya itu tadi yang saya bilang, ketika teman-teman menarik karet ke arah sana ya, beban karetnya itu justru hanya ditanggung oleh 2 titik ini, bukan ditanggung sama bodi ketapel keseluruhan. Ini loh teman-teman, paham ya yang saya maksud ya. Nah, ini waktu ditarik, bebannya itu yang ditarik itu ini. Nah, sedangkan yang ini sekali lagi waktu teman-teman tarik ke sana, ya itu tinggal nunggu waktu aja kapan lepasnya dua tumpuan ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita bahas lagi. Mas, kenapa sih ketapel handmade kok mahal? Lah teman-teman, sekarang begini, untuk ketapel ini ya, kenapa bisa sampai 12.000? Wah, ngeri ya, 12.000 loh bisa dapat ketapel lengkap dengan karetnya, sudah bisa buat nembak. Karena ini dibuat secara massal teman-teman ya, massal. Oh, di Cina sana dia dibuat ribuan ya, ribuan, sehingga menekan apa ya namanya, teman-teman yang bisnis pasti tahu ini, menekan biaya produksi ya, sehingga yang jualnya bisa murah. Tetapi ketika teman-teman berhadapan langsung dengan ketapel yang handmade, langsung dibuat dari nol ya, dengan sepasang tangannya mas-mas maker, bapak-bapak maker, pembuat ketapel itu, ini dibentuk manual ya, dibentuk manual. Dari bahan sudah kelihatan berapa harganya, kayu sono keling. Terus ini juga bukan hanya kayu ya, ini ada mikarta yang saya bilang tadi, ada linernya mikarta, terus ini ada kuningannya ya. Jadi dia tidak membuat dalam jumlah yang banyak
buatnya cuma satu, ya, dengan segala dengan segala daya upaya, keringatnya, terus akalnya, idenya dalam melahirkan sebuah ketapel handmade ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi memang akhirnya masuknya ke barang seni kalau saya bilang, ya, makanya mahal teman-teman, jauh lebih mahal dibandingkan dengan ketapel yang begini. Memang sama-sama ketapel, fungsinya sama, tetapi secara estetika akan jauh berbeda teman-teman, ya, apalagi tingkat keawetannya. Karena teman-teman maker ketika membuat sebuah ketapel, saya yakin mereka juga berdasarkan pengalaman mereka, ya, pengalaman mereka tentang bagaimana sih ketapel yang nyaman, yang kuat, yang nggak mudah rusak. Akhirnya ya lahir ketapel-ketapel handmade seperti ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang awet atau tidak awet, ya kita harus mengesampingkan ini teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya, tingkat keamanannya juga saya tidak berani menjamin. Kalau murah, oke, murah, bisa buat nembak nak mas, bisa, nanti saya praktekin buat nembak korek ya di akhir video ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya teman-teman memang bener-bener pengen berlatih, latihan serius, jadi penghobi ketapel yang serius, saya lebih menyarankan membeli yang handmade, ya. Kita kita hargai jerih payah anak bangsa, ya. Memang mahal, tapi jangan khawatir, tidak ada yang namanya kemahalan, karena mereka memberikan harga sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mereka persembahkan dalam sebuah ketapel itu, ya harganya segitu gitu loh, ya. Tapi jika teman-teman masih belum sampai ke titik membeli sesuatu karena nilai, membeli sesuatu karena pengen menghargai karya anak bangsa, ya teman-teman akan lari ke sini. Tapi sekali lagi, risiko ditanggung penumpang, begitu ya teman-teman, ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga teman-teman yang lagi pengen belajar, yang lagi cari-cari ketapel, saya pesen cari yang aman, ya, yang aman. Karena kalau misalnya kena mata, nggak ada yang jual mata teman-teman, ya, nggak ada yang jual mata di toko material, nggak ada mata gitu. Jadi ya dieman-eman badannya, tetap safety first gitu ya teman-teman. Oke, nanti kita akan coba tes apakah ini juga bisa buat nembak. Bisa dong, bisa. Udah korek teman-teman di sini, mudah-mudahan kalau pas kena nanti bisa kelihatan gasnya. Tuh, bisa buat nembak kan? Oke, jadi gitu teman-teman ya, tetap bisa buat nembak. Tapi feelnya tadi waktu saya tarik agak ngeri-ngeri sedap juga, ya. Waktu saya tarik begini, saya khawatir kalau ininya terus mencolot gitu loh, ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, monggo silahkan, bisa dibeli. Sekali lagi hati-hati pakainya. Tapi saya harap kalau teman-teman pengen lebih serius dalam berketapel, ya mending cari ke teman-teman maker, teman-teman di komunitas ketapel kan banyak, ya. Itu, dan jangan kaget karena harganya memang jauh lebih tinggi. Jadi teman-teman mesti harus nabung dulu untuk dapat yang benar-benar ketapel, ya, yang benar-benar ketapel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.